Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para ananda? Insya Allah sehat semua ya. Amin. Semoga hari ini semangat semua. Jumpa lagi dengan Ustazah Atin dalam pelajaran Al-Ilmu Hisab. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca sama-sama ya. Landasan kita belajar Al-Ilmu Hisab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Quran Surah Yunus ayat 5. Nah, untuk materi pecahan tentang operasi hitung bilangan pecahan, operasi hitung bilangan pecahan yang pertama ada penyamahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya itu sama. Nah, seperti pada buku itu diberikan contoh 1/5 ditambah 3/5. Yang dimaksud dengan penyebut yang sama itu adalah 5 dengan 5, ini namanya penyebut ya. Kalau 1 dan 3 itu disebut sebagai pembilang ya. Nah, maksud dari 5 dan 5 itu namanya adalah maksud dari penyebut yang sama adalah 5 dengan 5. Kalau penyebutnya sudah sama, maka proses penyelesaiannya tinggal atasnya dijumlahkan saja ya, seperti pada penyelesaian di buku 1/5 ditambah 3/5 sama dengan atasnya ini, karena bawahnya sudah sama maka atasnya tinggal dijumlah saja, yaitu menjadi 4/5 ya. Begitu juga contoh 2/4 ditambah 1/4, bawahnya sudah sama, atasnya tinggal dijumlah saja, begitu saja seterusnya dan begitu seterusnya. Contoh yang keempat, hari ini ibu membeli 1/2 kilogram gula. Untuk membantu ibu, aku membantu ibu membawakan gula yang dibeli oleh ibu. Namun, ibu juga membeli tepung sebanyak 3/2 kilogram dan dibawa oleh ibu sendiri. Berapa banyak belanjaan yang dibawa oleh ibu? Nah, jadi ibu membeli gula sebanyak 1/2 kilogram. Nah, tiba-tiba aku datang nih ke warung. Bu, sini aku bawain belanjaan gulanya. Nah ya, karena di sini dijelaskan bahwa aku membantu ibu membawa gula yang dibeli oleh ibu. Ternyata ketika aku membawakan belanjaannya yang 1/2 kilogram gula tadi, ibu beli juga nih tepung. Nah, sebanyak 3/2. Tapi tepungnya ini dibawa sendiri oleh ibu. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa kilogram belanjaan yang dibawa oleh ibu?
Nah, berarti kan cuma tepung aja karena gulanya sudah aku bawa kan. Berarti cuma tepung aja. Berapa? Yaitu sebanyak 3/2 kilogram ya. Begini ya makna dari soal yang ada di buku. Paham ya? Yuk kita berlatih untuk contoh untuk latihannya. Nih penyebutnya sudah sama semua. Berarti atasnya tinggal ditambah 3/4 ditambah 2/4 sama dengan tinggal ditambah atasnya berapa? 5/4. Bawahnya 4/8 dikurang 3/8. Berarti tinggal 4 kurang 3 1/8. 3/5 ditambah 4/5 sama dengan 7/5. 6/5 dikurang 3/5 sama dengan 3/5. Mudah ya? Masih mudah untuk penyebut yang sama. Kemudian ayah membeli, ini sudah pecahan campuran. Nah, kita abaikan ininya dulu, pecahan bilangan bulatnya. Ayah membeli 1/5 kilogram jagung di pasar. Ternyata ibu membawa jagung dari kebun sebanyak 3/5 kilogram. Jika 2/5-nya, jadi ayah beli kan 1/5 kilogram. Ibu dari kebun bawa nih 3/5. Berarti kan loginya jagung ditambah jagung, ya enggak? Iya, jagung tambah jagung kan? Jadi berapa kan? Nah, kemudian jika 4/5-nya dari jagung tersebut digunakan untuk makan ayam dan burung peliharaan ayah, maka sisa jagung yang masih ada saat ini berapa? Berarti dijumlah dulu baru dikurang. Dikurang berapa? 2/5 kilogram. Lah, ini penyebutnya sudah sama. Berarti diapakan? Yang dijumlah kita selesaikan dulu. 1/5 ditambah 3/5 hasilnya adalah 4/5 kilogram. Dikurang 2/5 kilogram. Berarti berapa? 4 kurang 2 sama dengan 2/5 kilogram. Mudah ya, nanti aku selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Kalau tadi penyebutnya dengan penyebut yang berbeda. Kalau tadi penyebutnya sama, sekarang penyebutnya berbeda. Perhatikan. Yang harus diperhatikan ketika penyebutnya berbeda, ya, itu apa yang harus diperhatikan? Maka yang harus kita lakukan adalah buat penyebutnya menjadi sama seperti tadi. Lalu bagaimana sih menyamakannya? Ada satu cara, yaitu dengan cara KPK. Ada dua cara ya, yaitu dengan cara KPK atau dengan cara dikali. Nah, penyebutnya dikali ya. Ingat, ketika menjumlah atau mengurang pecahan tetapi penyebutnya berbeda, ya, tahu ya penyebut berbeda? Nih, 4 dengan 6 beda, 5 dengan 8 beda. Itu maksudnya ya. Dengan penyebut yang berbeda, maka yang harus kita lakukan adalah buat penyebutnya itu menjadi sama. Supaya apa? Kan kalau penyebutnya sudah sama mudah diselesaikan. Atasnya tinggal ditambah atau dikurang saja. Paham ya? Nah, lalu gimana sih Ustazah cara membuat penyebutnya itu biar sama? Yaitu dengan cara KPK atau dikali. Paham? Nah, kita sekarang belajar KPK ya. Di sini contohnya di dalam buku, contohnya itu adalah 3/4 ditambah 5/6. Nah, nih KPK yang pertama adalah buat penyebutnya sama. 4 dan 6 ini menjadi sama. Yang pertama cara KPK. Kita buat cara KPK di sini ya. Ini sekalian ya, KPK. Nah, untuk mencari KPK ini ada 3 cara. Yang pertama cara kelipatan, karena yang namanya KPK ini adalah kelipatan persekutuan terkecil. Yang pertama ada kelipatan. Yang kedua yaitu dengan cara pohon faktor. Yang ketiga yaitu dengan cara tabel. Nah, ini Ustazah langsung akan menggunakan tabel. Kenapa? Karena durasi videonya sangat kecil ya. Kalau Ustazah buat kecepatan dengan kelipatan, nanti
kepanjangan ya. Jadi ustazah langsung akan ke tabel. Nah, nanti kalau kita sudah sekolah baru kita akan bahas tentang KPK mencari dengan kelipatan, dengan pohon faktor ya. Karena biasanya yang digunakan adalah pohon faktor ataupun kelipatan ya. Ini cara cepat menggunakan tabel. Nah, kita langsung akan ke tabel ya. Perhatikan caranya. 4 dan 6. Nah, cara tabel ini bisa langsung mencari KPK dan FPB-nya. Nih. Nah, tabel ini kita mulai dari angka yang paling kecil yaitu angka 2. 1 tidak dinilai, angka 2 ya. 4 bisa dibagi 2? Bisa. 6 bisa dibagi 2? Bisa. Karena dua-duanya bisa dibagi 2, maka 2-nya ustazah tulis sebelah sini. 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. 6 bagi 2 sama dengan 3. Belum menjadi angka 1, berarti masih bisa dibagi lagi. 2, kembali lagi dengan angka 2. Pokoknya dibagi dengan angka yang paling kecil yaitu 2. 2 bisa dibagi 2? Bisa. 3 bisa dibagi 2? Tidak. Berarti karena hanya salah satu yang bisa dibagi 2, 2-nya ustazah taruh sini. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 3 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa kan? Tulis aja angka 3. Nah, paham? Soal paham ya. Alhamdulillah yang kotak 1 sudah bernilai angka 1. Sekarang kotak yang satunya masih bernilai angka 3, belum bernilai angka 1. Sekarang kita bagi lagi. Karena si 3 ini tadi nggak bisa dibagi 2, maka 3 ini sebenarnya habis dibagi siapa sih? Betul, habis dibagi oleh dirinya sendiri, 3. Karena tinggal 1 maka letaknya sebelah sini ya. Satunya kita turunkan saja karena sudah habis. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Alhamdulillah hasilnya sudah 1 dan 1. Nah, kalau hasilnya sudah 1 dan 1 maka tidak usah dilanjutkan lagi karena kemana-mana pasti hasilnya akan 1 ya. Nah, jadi KPK-nya adalah nih 2 ini dikali 2 dikali dengan 3. Nah, ini faktorisasi prima ya. KPK-nya begini. KPK ada hasil perkalian dari faktorisasi primanya. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Ini adalah KPK-nya. Ya. Nah, tadi ustazah bilang dengan cara tabel ini bisa juga loh dicari FPB-nya langsung. Nah, jadi nggak kerja 2 kali. Berapakah FPB-nya? FPB-nya adalah angka yang ada di sebelah sini. Angka yang bisa dibagi oleh kedua-duanya. Nih, berapakah angka yang sebelah sini? Yaitu hanya ada angka 2. Ustazah kalau di sini ada lagi misalnya angka 3, boleh nggak? Boleh, yaitu 2, berarti 2 dikali 3. Karena kebetulan di sini hanya angka 2, berarti FPB-nya ada 2. Ini menyangkut sedikit ke FPB ya. Nah, yang kita gunakan sekarang adalah KPK. Berarti penyebutnya menjadi 12. Kenapa? Karena KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Paham ya nandaku ya? Selanjutnya adalah pembagian. Siapa yang dibagi ustazah? Yaitu 12 dibagi dengan 4. Dibagi dengan penyebut. 12 dibagi dengan 4. Berapakah hasilnya? Betul, 3. Ya. Setelah pembagian, langkah selanjutnya adalah perkalian. Siapa yang dikali? Hasil ini tadi dikali dengan pembilangnya. Kebetulan pembilangnya 3. Berarti hasilnya 3 dikali 3 sama dengan 9. Barulah angka 9 ini kita letakkan di atas 12. Paham? Nah, untuk memahamkan lagi, lanjut ya. Proses yang pertama apa tadi? Pembagian. Siapa yang dibagi? 12 dibagi dengan angka 6. Jangan angka 4 lagi ya, karena kita sudah mau mengisi yang kedua. 12 dibagi dengan angka 6. 12 dibagi 6. Berapakah 12 dibagi 6? Hasilnya adalah 2. Proses selanjutnya adalah perkalian. Siapa yang dikali? 2 dikali dengan pembilang. Pembilangnya kebetulan 5. Berarti 2 kali 5. Berapa? 10. Nah, hasilnya yaitu 9 per 12 ditambah 10 per 12. Penyebutnya sudah sama bukan? 12 dengan 12 sama seperti contoh pertama kan? Berarti kalau penyebutnya sudah sama, tinggal diapakan? Betul, pembilangnya dijumlah saja. 9 ditambah
10. Jadi hasilnya adalah 19/12. Nah, sampai sini paham ya Anandaku solih-solihah ya. Ini sampai sini antum menjawab seperti ini sudah betul. Tapi kalau mau dibuat sebagai pecahan campuran, maka caranya adalah 12-nya tetap antum tulis ya. 12 ini dikali berapa yang hasilnya mendekati 19? 12 kali 2 kan 24. Oh, dikali 1 saja. 12 kali 1 hasilnya adalah 12. 12 ditambah berapa hasilnya 19? Yaitu ditambah 7. Seperti ini sudah betul. Atau mau lebih dikecilkan lagi? Nanti kita akan membuat pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya. Paham ya Anandaku solih-solihah ya? Juga sama ya. Kuncinya ketika kita menjumlah atau mengurang bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka penyebutnya disamakan dulu. Bisa menggunakan KPK atau dikali ya. Kayak ini kan, ini KPK-nya 40. Kalau dikali juga 5 kali 8 juga 40 ya. Tapi kita buat di KPK-in dulu dari 5 dan 8 ya. Sama, prosesnya sama, dibuat penyebutnya sama dulu. Nih, penyebutnya sama, baru nanti bisa dikurang. Oh, 24 dikurang 20 kok 4. Oh iya, betul ya. Tuh, oke, paham ya Anandaku solih-solihah ya. Nah, di sini ada latihan. Nih, ada latihan. Nah, boleh dikerjakan dari A sampai J ya. Waktunya 1 minggu. Nanti silahkan dikerjakan dalam satu buku, jangan di modul, di buku latihan ya. Jadi siapkan buku latihan, dikerjakan dalam satu buku ya, jangan di modul. Setelah itu di buku latihannya, setelah itu ditulis yang rapi. Nanti ketika masuk sekolah, ustazah mau antum mengumpul tugas-tugas daring ketika pembelajaran daring ini ya. Jadi buku latihannya jangan dibuang-buang, bukunya cukup satu untuk buku latihan matematika, silahkan dijadikan satu. Tugas-tugas daring yang saat ini nanti ketika masuk sekolah dikumpulkan ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya bisa kita bahas. Paham anak-anakku soleh-solehah? Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.